Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah.
Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji hallelujah, puji haleluya, haleluya, glory, haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sidang jemaat boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk kami sama-sama menyembah kepadamu Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Satu kemurahan Tuhan, satu kebaikan Tuhan, kami sidang jemaat boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk sama-sama kami sehati, sejiwa, seroh, kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, Tuhan selalu luputkan kami dari segala sakit, penyakit. Pagi hari ini Tuhan berikan tubuh kami sehat untuk kami masih bisa diberi kesempatan kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami mau serahkan ibadah raya dari pagi, dari awal, pertengahan, sampai selesai hanya di dalam tangan Tuhan saja. Biar Allah Roh Kudus, Allah hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, menjamah kami pribadi, lepas pribadi. Kami semua mau diberkati oleh kebaikan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari pelayan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami sama-sama sungguh-sungguh siap menerima berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Maka sebentar kami pulang Tuhan, kami membawa hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, limpah di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, serahkan jemaat yang masih di tengah perjalanan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan. Kami mau sama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kalau ada kuasa gelap, roh jahat, roh gelap yang akan mengganggu pekerjaan Tuhan pagi hari ini, kami tengking, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini Tuhan, sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Bahkan amat terlebih Tuhan sudah siapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini, memperingati hari kematian Tuhan. Tuhan, sucikan sekali lagi hidup kami, layakkan kami untuk terima darah daging Kristus pada pagi hari ini, yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami selalu setia mengiring Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang mungkin ada dalam kesakitan, Tuhan mau sembuhkan. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam ujian, cobaan besar kecil, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau siap beribadah kepada Tuhan, dan kami akan mulaikan ibadah raya pagi ini hanya di dalam satu nama yang terindah dan termulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya,
Amin. Salam sejahtera, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita semua patut bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sungguh saudaraku, mari waktu yang hanya pendek ini kita pakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Serasa hati kami Tuhan tidak menampung kasih-Mu yang begitu besar Bapa. Pagi hari ini ajar kami bersyukur selalu Tuhan, supaya kehidupan kami penuh damai sejahtera Allah. Kami dapat lewati hari demi hari bersama Engkau. Sukacita, kesukaan dari surga turun atas kehidupan kami semua Tuhan, apabila kami selalu bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami tahu malaikat di sorga bersama-sama kami juga Tuhan menyanyi memuliakan Engkau bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku kau angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan Tuhan. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini mari saudaraku, kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kita puji Dia, kita senangkan hatinya. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah,
menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, anakku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi membuktikan Dia hidup. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalan gelap, aman sentosa. Dia tidak
sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Saya undang saudara dan sepiring. Cukuplah sudah, sebab Dia setia, rasa tak usah. Dia gembala, tak begitu kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaan. Dia beri muka saat jalanku gelap, aman sentosa. Dia tidak lelah sekalipun jalan di lembah maut, pun ku tak takut. Seragam gembala itu cukuplah sudah, sebab Dia setia, rasa tak sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala itu cukuplah sudah, sebab Dia setia, sekali lagi sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala itu cukuplah sudah, sebab Dia setia, rasa tak usah. Sebab Dia setia, rasa tak usah. Sebab Dia setia, rasa tak usah. Sekali lagi berikan kemuliaan Tuhan. Silakan duduk saudara pagi hari ini. Tuhan kerinduan, tahu kerinduan hati saudara datang kepada Tuhan. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Sungguh saudaraku, pagi hari ini saya yakin dan percaya kita yang ada semua mempunyai kerinduan, semua mempunyai satu pengharapan, keinginan kepada Tuhan. Saudara, pujian ini katakan, ingat Yesus tak jauh dari kita semua. Ingat ada satu penolong yang selalu siap menolong kita semua. Dia sanggup menyelesaikan segala perkara kita. Pagi hari ini Dia ada di tengah-tengah kami. Mari saudara, kita angkat pujian ini. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang menolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan mengetari hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Saya undang saudara bangkit berdiri.
berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, kita punya seorang penolong yang selalu menunggu kedatangan kita. Dia tak jauh dari kita. Dia ingin menolong kita semua. Apapun persoalan, apapun keberatan, apapun kerinduan hati saudara, percayalah, Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita angkat lagi, kita kembali dari awal. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila Gelap kabut tak menentu, hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Cara di hadapan kita, darah dan tubuh Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan ini, percayalah saudaraku, Dia tak jauh dari kita semua. Dia dekat dengan kita. Dia akan menolong kita semua. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat menolong kehidupan kita. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru Dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. percaya. Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Benar Tuhan, benar Tuhan, pujian ini. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada selalu bersama dengan kami. Bahkan di saat kami berdoa, Engkau ada bersama kami. Itu sebabnya pada pertengahan ibadah, kami tetap percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan, untuk membantu kami mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu yang selalu
menjaga, mendampingi, bahkan Tuhan menuntun kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa yang ada yang tidak berkenan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai hati pikiran kami ruangan ini, dan kami ingin sama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kembali pagi hari ini. Dari awal saudara, kita mendengarkan pujian, membimbing kita untuk bisa kita menerima ayat-ayat firman Tuhan. Kerinduan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Namun sebelumnya saya mau berdoa untuk seluruh jemaat yang berulang tahun pada bulan April. Kata April itu mendekati kematian Paskah. Saya berdoa, Tuhan terima kasih atas segala anugerah Allah, kasih sayang-Mu yang luar biasa, sudah mendampingi kami, bahkan sudah menuntun kami, sehingga Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau tambahkan usia 1 tahun. Bertambahnya usia, berkuranglah kami di dalam hal-hal yang tidak berkenan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati mereka, anak-anak, remaja, dewasa, muda, orang tua, kaum wanita, kaum pria. Berkati mereka Tuhan, karena kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu hanya berdoa, Engkau memberkati mereka. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Sebelum saya mau melayani, saya sedikit memberitahukan bahwa pada nanti malam kami seluruh hamba-hamba Tuhan wilayah 14 akan berangkat ke Jogja. Saya mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk mendoakan kami, seluruh hamba-hamba Tuhan wilayah 14, supaya semua dipimpin oleh Tuhan, dijaga, bahkan dibungkus oleh Roh Kudus. Doa itu penting untuk memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua. Karena yang berangkat ini sudah bukan lagi muda-muda. Yang paling tua ya saya. Saya mohon bantuan doa, duduk sepanjang itu, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di hari-hari ini kita boleh melihat betapa sulitnya hidup. Tidak ada orang yang mau memikirkan orang lain. Dia memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan keperluannya sendiri. Sehingga dampaknya kita semua merasakan. Nah, orang besar, orang pangkat, orang semua mau antri untuk menikmati minyak goreng. Apa tah minyak goreng itu? Pelengkap di dapur. Tetapi hari-hari ini sungguh luar biasa. Kalau saya ikuti sedikit demi sedikit, saya tidak bisa mengikuti semua saudara. Kenapa mereka-mereka yang tahu peraturan, mereka justru yang melanggar? Kenapa? Mereka beragama tapi tidak mempunyai Tuhan. Tetapi kita yang mempunyai Tuhan, kita sanggup memberikan, menunjukkan bagaimana kita beragama. Mari saudara, kita harus banyak berdoa. Ya, saya katakan benar. Ya, mereka beragama kemana-mana ada, tapi mereka tidak punya Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan bertentangan dengan kebenaran-kebenaran yang ada. Ya, doa itu bukan hanya ibu-ibu. Waktu kaum pria saya katakan, ya, doa itu juga bapak-bapak. Memang bapak mengasihi istri,
istri tunduk kepada suami. Tetapi bapak harus bertanggung jawab di dalam keluarga. Doa seorang bapak dikabulkan. Kenapa? Karena dia sudah dijadikan Tuhan sebagai imam, pemimpin di dalam rumah tangga. Jangan abaikan. Oh, nanti istri yang berdoa. Tidak. Ingat Ishak mendoakan Ribka, mandul, dibukakan kandungannya. Jadi bapak-bapak yang ada hadir pada pagi hari, mari kerjasama yang baik dalam rumah tangga. Supaya apa? Supaya istri anak-anak bisa mengerti kehendak Tuhan. Bukan kehendak pribadi, kehendak daging, kehendak Tuhan. Ya, pujian tadi sudah menuntun kita. Ya, itu sebabnya hari-hari ini kita sadar, mawas diri, tidak terkecuali. Terutama saya tekankan bapak-bapak, jangan bisa disetir oleh istri. Nah, ingat doa seorang bapak dikabulkan. Ishak yang tadinya harus dipersembahkan sebagai korban, tetapi Tuhan mengizinkan dia menjadi contoh yang baik. Jadi saya anjurkan kepada kaum pria, tidak usah maksudnya menyediakan macam-macam. Tidak. Mari kita berdoa untuk keluarga kita terutama, baru untuk famili, bangsa dan negara. Hari pagi ini benar, ya, supaya kita mempunyai kerjasama yang baik, toleransi yang baik. Jangan sampai kita kehilangan apa yang sudah kita diberi oleh Tuhan. Ya, kalau kehilangan uang bisa dicari, tetapi kalau kehilangan iman kita tidak bisa cari. Kita harus bergumul terus untuk melawan supaya iman yang ada pada kita kembali utuh. Baik, pagi hari ini kita akan buka di 1 Samuel ayat yang ke-7, Fatsal yang ke-7 ayat 2 dan 5. Kitab Samuel kita baca bersama-sama, ya, mulai dari ayat 2 sampai yang ke-5 dengan hitungan yang ke-3. 2, 3. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat, berlalulah waktu yang cukup lama yang Amin. Tuhan, tolong kami. Apa yang sudah kami baca, berikan Tuhan penjelasan secara pribadi supaya firman-Mu dapat kami mengerti. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, waktu saya menerima ayat ini saya menangis, saudara. Karena apa? Ada yang hilang, dicuri, karena hal itu dianggap penting. Orang Filistin, orang yang tidak beragama, tetapi dia tahu makna yang diambil.
Karena dia tahu di mana tabut itu ada. Dia diberkati. Saudara, hari-hari ini kita harus sadar. Ya. Jangan sampai orang lain diberkati, kita tidak. Jangan sampai Tuhan kasih kepercayaan kepada kita dicuri oleh orang lain. Sungguh hati-hati saudara. Kita baru 2 tahun lebih pakai masker. Tadi ada seorang ibu bilang, bosen. Ya memang bosen dari pagi sampai malam. Tapi kalau mau menjaga kesehatan, lakukanlah dengan sukacita. Sama. Bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Harus berjalan 40 tahun. Bukan hal yang sedikit, saudara. Harus berjalan. Harus tanggung jawab. Kemudian baru 20 tahun, angka 20 yang sudah kita lewati. Ya, itu membuat mereka teledor. Ya, tidak waspada apa yang Tuhan percayakan kepada bangsa Israel. Sehingga 20 tahun bukan waktu yang singkat dan tidak berpengaruh bagi bangsa Israel yang dengan sengaja hidup jauh dari Tuhan. Jangan kita anggap remeh. Sedang tidak dekat dengan doa kita, ada sesuatu yang terjadi. Apalagi jauh dari Tuhan. Itu sebabnya sungguh beban hamba Tuhan berat. Tanggung jawab. Kadang-kadang saya harus telepon karena tidak ke sana. Pembelaan Tuhan, saudara boleh lihat saat pagi hari ini. Bukan main-main, saudara. Tidak sembarang orang, bahkan tidak ada orang yang dapat melakukan ini. Dia kasih tubuhnya, nyawanya, hanya untuk menebus saya dan saudara. Renungkan itu baik-baik, saudara. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan supaya di dalam kehidupan keluarga kita bisa menikmati, ya, sehingga berbagai ujian, tekanan diperoleh dan yang sangat menyedihkan, yaitu tadi tabut Allah dicuri. Ada berkat, ada semua di situ. Ada tongkat Harun, roti dan semua. Tapi orang dunia bisa melihat itu menjadi berkat, dia curi. Orang Filistin dia ambil sehingga mereka diberkati. Bagaimana pertanyaannya dengan kita? Ya, mari saudara, kita tidak bisa sengaja untuk mengurangi ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Ketika Israel merendahkan orang Filistin itu tahu bagaimana Allah dengan kemuliaannya. Saudara ikutin saja. Hidup jauh dari Allah sehingga mereka mengalami ujian, tekanan hidup dan penderitaan. Dan sangat menyedihkan. Tuhan meninggalkan kita. Sehingga tabut Allah dirampas. Jangan sampai hal ini terjadi untuk seluruh Israel rohani. Lanjut. Orang Filistin itu saudara bisa baca di rumah. Samuel pasal 4, pasal 5. Kehilangan kemuliaan Allah di Shilo. Samuel mengadakan untuk mengingatkan, mengambil bijaksana untuk berkumpul di Mizpah. Untung Samuel sadar. Di tengah-tengah keluarga pun ada salah satunya
sadar. Supaya apa? Jangan sampai hilang, ya. Memperbaiki tempat persembahan, korban kepada Allah, dan janji Allah yang belum berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah janji yang meyakinkan kita masuk di dalam kerajaan surga. Ya, kita kaum wanita kalau sudah ibadah kadang-kadang meleleh air mata sendiri. Karena apa? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Apakah saudara tidak rindu? Apakah saudara tidak ingin menikmati? Maaf, saya dulu kalau diundang dengan undangan, belum waktunya saya sudah lihat, aduh kapan ya, sudah menata saya dengan gaun dan sebagainya. Kenapa kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama ini kita tidak bersiap-siap? Mari, saya hanya menganjurkan kepada saudara, saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdoa. Tadi dikatakan, doa itu didengar Tuhan, dan Tuhan ada sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dan menghampiri kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus siap, saudara. Ya, seluruh hamba-hamba Tuhan mengingatkan, tidak bosan-bosannya, supaya apa? Semua kita menyatakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Sungguh, saudara, janji Allah belum berubah, belum. Dia berjanji tidak pernah terlambat. Dia berjanji tidak pernah melalaikan. Dia menuntun kehidupan bangsa Israel. 20 tahun aja rasanya gak kuat. Ya. Apalagi kita menghadapi dunia yang seperti ini. Saya kaget, saudara, benar. Saya ini orang yang tidak suka meneliti, ya. Tetapi saya kaget. Minyak goreng kelapa sawit, ternyata bukan kelapanya, sepetnya yang dibikin minyak goreng. Waduh, saya bilang luar biasa kepintaran ini. Jadi selama ini kita makan minyak goreng itu sepet, kulit kelapa. Jangan sampai pengiringan kita bisa dikelabui oleh iblis. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita terima dari Tuhan. Bila di Mizpah ada menara jaga yang ditempatkan Tuhan, membangun bait Allah. Menara jaga itu tempat untuk melihat semua. Kalau saudara pernah naik kapal, pasti ada mercusuar. Itu memberikan tanda di mana ada tempat yang tidak bisa dilalui. Pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami, tetapi saya berdoa, biar Tuhan selalu membungkus, menjaga, membimbing jemaat GPDI Bondowoso. Saya bersyukur, saudara, ada beberapa yang mengalami pengobatan. Sampai bisa bilang, duh kok lama ya. Ada lagi yang bilang, kenapa kok saya harus mengalami. Mari kita pandang ke atas. Ada cara Tuhan untuk kita berdoa lebih banyak.
Ada cara Tuhan untuk kita setia, lebih setia kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di situ, ketika bangsa Israel merendahkan diri kepada Tuhan, membakar berhala para musuh, lihat apa yang Allah kerjakan. Kita harus buang itu semua, saudara. Seringkali kita juga, apalagi saya, ya kadang-kadang sudah macam-macam di otak. Kepingin ke sini, kepingin ke sana, sendiri. Tapi saya bersyukur sama Tuhan ya. 8 tahun dengan kesendirian saya bersyukur Tuhan pelihara dengan baik. Jujur saudara, gak pernah sakit. Ya, saya terima kasih sama Tuhan. Betapa Tuhan itu baik. Waktu saya periksa lab, saya melihat, saya hanya menitiskan air mata. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya jaga hati. Memang saya tukang ngomel saudara, tukang marah-marah ke sana kemari, tapi hanya di mulut. Hati saya jaga. Jangan sampai nanti darah tinggi, ya toh? Kemudian kolesterol naik, saya tidak mau. Bukan jaga badan, jaga penampilan, bukan. Kalau sakit, Tuhan pasti tolong, tapi yang nemenin siapa? Nah ini loh. Jadi saya bilang, Tuhan jangan sampai saya sakit. Itu sebabnya di dalam kalimat-kalimat ini harus kita membakar berhala-berhala yang ada, supaya kita memperbaiki mezbah dan dibangun kembali mezbah doa saudara yang sudah rusak, yang gompel, ya, perbaiki sehingga asap dupa yang harum menyenangkan hati Allah. Tuhan tidak minta kekayaan saudara, Tuhan tidak minta macam-macam, Tuhan hanya minta doa dengan ucapan syukur. Awal ibadah tadi bersyukur. Tuhan sudah limpahkan semua. Anak menantu cucu jadi baik, bekerja dengan baik. Tetapi kembalikanlah semua itu kepada Tuhan, sehingga dupa yang harum menyenangkan Allah. Kini sadarlah bangsa Israel tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Siapa yang mampu? Siapa yang mampu hidup tanpa Tuhan? Tidak ada. Mari kita belajar, ya. Kita harus merendahkan diri. Sulit untuk merendahkan diri. Saya alami saudara, suami istri, ya. Kalau sudah tidak enak hati, belum pernah suami bilang maaf ya, tidak. Saya pun begitu, maaf ya Pak. Kita saling mengoreksi diri dan menyelesaikan dengan doa. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Contoh Alkitab, Yakub mempersiapkan keluarga dengan mentahirkan, bersujud menyembah Tuhan di Betel. Kita baca di Kejadian pasal 35, tolong, ayat 1 sampai 3. Kejadian 35 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Perikopnya, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel.
Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Siapa Yakub? Yakub kepala rumah tangga. Itu sebabnya dia katakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, rumah Allah. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Perjalanan hidup kita kan sudah kita lewati. Ada yang berapa puluh tahun menikah, ada yang sekian tahun. Ingat contoh Yakub sebagai kepala rumah tangga. Ya, Samuel berdiri sebagai tokoh raja. Ya, mengajak bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Seringkali ada khotbah firman, mari. Bahkan di dalam Alkitab kata Tuhan Yesus sendiri, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu kalimat manis dari Tuhan Yesus. Di hari-hari ini itu yang diminta. Supaya apa? Kita diajak untuk berkumpul mempersembahkan korban sembelihan sebagai pengikat janji dari Tuhan. Apa yang kita ikat kepada Tuhan? Kita tidak usah melihat orang lain, diri sendiri. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Ya, bahkan firman Allah katakan, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Itu. Jadi semua koreksi, ya, supaya itu berdasarkan dengan janji Allah, berdasarkan kasih. Ebenezer bukan berarti sampai di sini Tuhan menuntun, bukan. Tetapi bukan hanya sebagai kisah bersejarah, ya, bukan sebagai kisah bersejarah. Namun kita ambil kembali tabut tadi menjadi dibawa ke tempat kita masing-masing, supaya berkat Allah itu ada, nikmat Allah itu menyertai kita, kehadiran Allah menjadi jaminan untuk umat kita semua bangsa Israel. Ada rahasia di dalamnya, yaitu pertolongan Tuhan. Pagi hari ini saudara, itu sebabnya saya kalau mau perjamuan saya ingatkan, besok perjamuan loh, bekal. Contoh soal, kalau saudara sakit ke dokter, dokter bilang jangan makan ini, harus minum obat ini. Oh iya dok. Begitu juga dengan Tuhan. Mari kita taat. Ya. Saya saudara kalau sudah dibilang sama dokter saya, awas loh ya, mesti habis. Loh kok sudah sembuh dok? Udah jangan jawab katanya. Loh, ya dah. Mari kita juga lakukan seperti itu, supaya keberhasilan semua itu kita terima. Karena tabut itu ada pada kita. Di hari-hari ini saudara lihat aja dunia. Aduh, belum pernah ada orang antri minyak goreng, dibujuki suruh vaksin, dikasih minyak goreng mau. Padahal vaksin itu penting untuk kesehatan. Masa harus dengan cara seperti itu? Begitu juga firman Allah. Bila telinga mendengar firman Allah, iman kita bisa naik. Karena kita hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya pelayan perjamuan maju ke depan.
Saya undang saudaraku bangkit berdiri. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu selalu menumbuhkan iman percaya kami. Iman kami dibangun atas pendengaran kami oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menuntun kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini di hadapan kami Tuhan, roti dan anggur yang kami melihat Tuhan, itu adalah darah dan tubuh-Mu sendiri Tuhan. Yang kami lakukan ini Tuhan, supaya kami mengingat betapa pengorbanan-Mu untuk kami semua. Engkau berikan segala-galanya untuk kami Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum kami menjamah roti dan anggur, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Sebagai manusia biasa, banyak kekurangan kami Bapa. Berarti memohon Tuhan, sempurnakan kami Tuhan, supaya kami layak menerima darah dan tubuh-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, perjamuan ini membawa kami semua lebih dekat kepada-Mu Tuhan, lebih bersungguh-sungguh kepada-Mu Bapa. Dan darah dan tubuh-Mu akan menyucikan kehidupan kami semua, membawa kami lebih hari lebih dekat kepada-Mu. Kami siap Tuhan menikmati perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, sebelum kami melakukan perjamuan asa yang kudus ini, sucikan kami, ampuni kami Tuhan. Amin. Supaya kami tidak menjadi syak Tuhan bila kami menerima perjamuan asa yang kudus. Karena Engkau sudah berkorban untuk kami Tuhan. Pengorbanan-Mu luar biasa Tuhan. Engkau membela jemaat Tuhan GPDI dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Kami melihat pertolongan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan. Supaya kami mampu melangkah bersama-sama dengan Engkau. Itu sebabnya kami mohon Tuhan, turunlah berkat di atas roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Sebab bila mana kami mau mengambilnya, memakannya dan minum Tuhan, ada sesuatu kekuatan baru memperbaharui kehidupan iman kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati para pelayan yang akan melayani. Biar mereka juga melayani dengan tanggung jawab yang besar Tuhan. Terima kasih. Kami sambut perjamuan asa yang kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku teramati. Pada suatu bukit, pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan
Aku taruh pada kakinya, sana kau dapat ampun dosa. Pada suatu bukit, pada suatu bukit, jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan kau terahmatmu datang. Ku datang pada salib itu. Kau ingat cintanya Tuhanku. Dan aku pada kakinya, sana kau dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Kau ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana kau dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku taruh pada kakinya, sana kau dapat ampun dosaku. Ku datang pada salib itu. Sendang saudara bangkit berdiri. Ingat cintanya Tuhanku. Dan ku taruh pada kakinya, sana kau dapat ampun dosa. Sana kau dapat ampun dosa. Saudara, apa yang ada di tangan saudara bukan menjadi kebiasaan, bukan menjadi rutinitas kita, tetapi merupakan satu yang benar-benar membuat, memperbaiki, bahkan menghibur kita, bahkan menyembuhkan kita dari penyakit. Sebelum kita angkat roti, dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita angkat tubuh Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, di tangan seluruh jemaat ada tubuh yang dicabik-cabik. Itu sebabnya kami imani Tuhan. Kiranya Tuhan berkat yang besar itu Tuhan kami rasakan. Amin. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, darahmu yang suci, darahmu yang tidak bercacat celah, darahmu yang benar-benar Tuhan menanggung dosa kami. Hari kami nikmati dengan sukacita Tuhan, karena darah ini mengalir dalam tubuh kami dan bekerja luar biasa Tuhan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah dengan iman. Haleluya. Namaku di sana dalam buku kehidupan kekal. Darahnya tercurah untuk tebus dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Namaku di sanalah. Mari angkat tangan saudara. Dalam buku kehidupan kekal. Darahnya tercurah untuk tebus dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Namaku di sanalah. Dalam buku kehidupan kekal. Darahnya tercurah untuk tebus dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saya tahu namaku di sanalah.
menjadi kerinduan kami Tuhan, menjadi pengharapan kami Tuhan. Biarlah ujian ini Tuhan memberikan keyakinan untuk kami, memberikan kekuatan untuk kami, memastikan untuk kami Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan menolong kami, bahkan nama kami ada di sana Tuhan. Kuatkan kami semua Tuhan, mampukan kami semua Tuhan, karena kami sudah menyatu dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu, sehingga di hari-hari ini kami dapat melihat, mendengar, melangkah dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati semuanya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pekerjaan Tuhan berjalan seperti biasa, seperti tadi sudah diumumkan oleh Gembala. Mari kita bantu doa untuk hamba-hamba Tuhan dan Gembala yang akan berangkat ke Jogja. Ya. Ada lain? Ada pengumuman lain? Ada pengumuman lagi? Tidak ada? Ada Pak Eko? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, tidak usah. Kita berdoa untuk persembahan. Nanti Saudara Ari pimpin doa. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan padamu Amin. Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kau berikan Amin. kami kekuatan, kesehatan. Kami dapat memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam terletak dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Haleluya, Bahkan Yesus. Tuhan Kau senantiasa pelihara kami dengan sempurna. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan kiranya sucikan tangan dan hati kami. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan setiap persembahan boleh menopang pekerjaan-Mu tepat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ajaib, sungguh ajaib kasih-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib kasih-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang
sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari, setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sedang saudara bangkit berdiri, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesus, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa sungguh ajaib, kasih-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heranku menyaksikan, betapa heranku menyaksikan, betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, saudara. Kita segera akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Kala beban menindis di jiwaku. Kala beban menindis di jiwaku, kesesakan melanda hidupku. Ku terdiam dan menantikan Engkau sampai Kau datang menyertaiku. Kala beban menindih jiwaku, persoalan melanda hidupku. Ku terdiam dan menantikan Engkau sampai Kau datang menyertaiku. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Aku kuat, lebih dari yang aku pikir. Kau angkatku, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan, lebih dari yang aku pikirkan, lebih dari yang aku pikirkan. Benar Tuhan, di
akhir ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena benar Engkau di tengah-tengah kami sedang memperhatikan satu persatu umat-Mu. Dan Engkau sedang membenahi Tuhan hati kami semua, mezbah doa kami semua. Dan Engkau akan memberkati semuanya Tuhan. Karena firman-Mu sudah mengingatkan, jangan sampai tabut perjanjian itu hilang, dicuri oleh iblis. Kembalikan Tuhan, supaya kami tetap beribadah dengan sungguh-sungguh taat setia kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan yang ada, pemimpin pujian terutama. Engkau berkati, sehatkan Tuhan, jasmani dan rohaninya, terutama singer, pemain musik yang duduk di multimedia, di sound system, bahkan pembawa kolektan, juga pelayan-pelayan perjamuan. Engkau memberkati hari ini luar biasa Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mengatakan terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang masih dalam perawatan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah, sehingga mereka merasakan kesehatan kembali. Yang masih sakit di rumah atau di rumah sakit, Engkau jamah dan lawati mereka semua. Yang susah, Engkau hiburkan. Yang dalam masalah hari ini, Engkau beri jalan keluar Tuhan. Terlebih yang masih dalam belenggu-belenggu, Engkau buka ikatan itu dan lepaskan di dalam nama Yesus. Supaya mereka kembali Tuhan, melihat kemurahan, kemuliaan Allah terjadi. Terima kasih Tuhan, seberapa jemaat yang ada pada pagi hari ini, Engkau memberkati mereka semua. Karena mereka sudah melakukan ibadah mereka, mempersembahkan hidup pribadi mereka, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk keluarga, biar Engkau jaga, bungkus dan lindungi suami, mengasihi istri tunduk kepada suami, anak-anak takut akan Engkau, sehingga lewat orang tua mereka diberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Kembalikan semua itu melimpah dalam kehidupan mereka dengan pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka, besar kecil. Menjadi guru, karyawan, berwira swasta, menjadi aparat, menjadi dokter. Pakai semua mereka dengan hikmat dan marifat dari Engkau, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jauh dekat dengan kendaraan apapun, bungkus semuanya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Tibakan di rumah dengan baik, supaya sebentar sore mereka boleh kembali beribadah dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat Allah yang besar, cinta kasih sayang, bahkan kemurahan Allah serta anugerah Allah menjadi bagian kita semua. Bawalah dengan iman mulai saat ini sampai Dia menjemput kita semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ladangnya telah menguning. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita menuai bersama-sama di ladangnya Tuhan. Menuai jiwa-jiwa bagi Yesus. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkan saudara. Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah
hujan akhir terjadi. Sang pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah